Penyidikan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah semakin kusut setelah Don Rito, tersangka lainnya dalam kasus ini, mengklaim uang tunai ratusan miliar dan 74 kg emas yang disita penyidik adalah miliknya dan bukan milik Febri. Don Rito seolah pasang badan demi melindungi Febri. Langkah Febri Adriansyah belum benar-benar berhenti. Meskipun dia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri maupun Kejaksaan Agung dalam kasus kepemilikan uang senilai lebih dari 476 miliar rupiah dan emas batangan seberat 74 kg yang diyakini terkait dengan 3 perkara besar yang pernah diselidiki Kejaksaan Agung. Sebagai mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus, Febri masih berupaya keras menancapkan pengaruhnya untuk membersihkan diri. Hingga kini Febri belum ditahan oleh Kejaksaan Agung meskipun pernah diperiksa selama kurang lebih 11 jam pada Jumat pekan lalu. Febri juga tidak pernah menunjukkan dirinya ke publik setelah kini berstatus sebagai tersangka. Kejaksaan Agung baru menahan Don Rito yang disebut-sebut sebagai tangan kanan Febri. Don Rito pun seolah-olah akan dijadikan tumbal atas segala dakwaan yang bakal menjerat Febri. Lewat pengacaranya Handika Honggowosono, Don Rito mengakui bahwa semua uang dan emas yang ditemukan penyidik, baik di sebuah kafe di Cipete maupun di rumah Febri di kawasan Sentul Bogor, adalah miliknya. Isi berangkas yang ditemukan penyidik Polri merupakan uang dari sebuah yayasan pendidikan agama Islam yang dikelola olehnya. Rumah di Sentul itu tahun 2023 itu dimohon oleh klien kami kepada si pemilik. Untuk apa? Untuk digunakan sebagai backup operasional kantor yayasan. Yayasan apa? Yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam. Don Rito disebut-sebut merupakan adik angkat Febri yang sama-sama berasal dari Jambi dan satu alumni perguruan tinggi. Nama Don Rito juga disebut-sebut tercatat di sejumlah perusahaan yang diduga punya keterkaitan dengan mantan Jampitsus tersebut. Kini klaim yang disampaikan pengacara Don Rito menimbulkan banyak pertanyaan di publik. Apakah ini menjadi strategi Febri untuk membersihkan namanya atau hanya siasat untuk mengulur waktu penyidik dan mengurangi hukumannya kelak? Yang pasti, keduanya kini menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait perkara pengadaan batu bara PLTU, PT Asabri, dan Krakatau Steel. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Di tengah status tersangka yang kini disandang mantan Jampitsus Febri Adriansyah dan Don Rito, pengakuan dari kubu Don Rito ini justru membuka babak baru yang masih harus dibuktikan dalam proses hukum. Apakah langkah ini bisa membebaskan atau setidaknya mengurangi hukuman terhadap Febri nanti? Kita akan bahas lebih dalam bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Pak Boyamin, selamat malam. Malam, dan baik, seluruh pemirsa juga. Terima kasih sudah bergabung di Berita Satu Malam untuk hari ini. Kita sudah mendengar ada pengakuan yang tadi disampaikan juga oleh pengacaranya begitu ya, pengacara dari Don Rito bahwa ternyata emas yang dimiliki itu adalah diakui sebagai milik dari Don Rito. Kalau Anda melihat perkembangan penyidikan kasus yang menjerat Febri Adriansyah ini seperti apa sekarang? Ya, istilahnya itu pakai strategi bumi hangus, Mas. Ya, cukup menghanguskan satu supaya tidak terbakar dua-duanya gitu. Maka maksudnya semua ditimpakan kepada Don Rito. Kalau toh nanti Don Rito dianggap pencucian uang karena asal-usul uangnya nggak jelas, atau bahkan kalau bisa malah bagian dari bisnis, sehingga minimal yang kena itu Don Rito, bahkan sampai maksimalnya bisa dua-duanya bebas gitu. Jadi itu namanya strategi bumi hangus gitu. Jadi sering kan itu kan ketika Jerman menyerbu Rusia itu bumi hangus, malah akhirnya Jerman kelaparan, kedinginan di situ gitu kan, sementara orang-orang Rusia sudah pergi, ada kejadian yang lain lagi itu. Jadi itu strategi itu, dan saya wajar aja. Dan justru kalau dibalik itu kan dirangkai dua tersangka itu dianggap secara bersama-sama atau turut serta. Justru ketika ini diakui begitu bahwa punya Don Rito, memang kan sangkaannya kepada Febri itu kan memang melalui Don Rito gitu. Don Rito itu dianggap personifikasi wajah atau wakil dari FA. Maka kemudian ditariklah Don Rito tersangka, kemudian FA juga tersangka. Nah,
itu apakah malah justru tidak membuktikan makin kuat dugaan keterlibatan keduanya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan rumah misalnya gitu. Tadinya diakui oleh Pak Febri rumahnya dia gitu. Tapi kemudian kalau memang betul rumahnya dia, terus kedua diakui Bang Hotman katanya itu rumah yang dibeli mertuanya diberikan pada cucunya. Artinya itu kan anaknya Pak Febri. Padahal sementara rangkaian itu usaha-usaha Don Rito itu ada pemegang saham atau komisaris anaknya FA. Nah, apakah kemudian itu malah tidak memperkuat, Mas? Gitu. Kalau dibalik secara logika loh ya, gitu. Jadi ini strategi itu bisa jadi blunder, bisa jadi juga menyelamatkan. Ya, itu kan kepandaian dari penyidik dan juga kepandaian dari lawyernya Pak FA dan Don Rito. Gitu. Tapi nampaknya sudah tadinya kan Pak Febri itu waktu jumpa pers itu di gedung Kejaksaan Agung, gedung Bundar itu mengatakan satu rumahnya dia, terus emas dan duit itu ada pemiliknya, ada kegiatannya. Nah, berarti yang dimaksud adalah Don Rito. Saya pikir tadinya itu pemiliknya orang lain di luar Pak Febri, di luar Don Rito, seakan-akan orang lain benar-benar titip pengusaha batu bara Kalimantan lah misalnya gitu kira-kira, atau pejabat siapa yang kaya raya dititipkan begitu. Tadinya saya pikir begitu, Mas. Oke, jadi kalau kita sudah mendengar klaim-klaim yang tadi disampaikan, penyidik harusnya melakukan apa nih supaya kemudian ini benar-benar terungkap status emas dan juga rumah dan uang miliaran itu sebenar-benarnya punyanya siapa begitu, dan apa kaitannya dengan kasus itu? Dalam sistem pembuktian kita di KUHAP itu kan ada istilah bukti petunjuk, Mas, gitu. Ya, mencari benang merah gitu. Benang merahnya apa? Benang merahnya itu besar atau kecil gitu, ya harus digali begitu. Dan kemudian digabungkan lagi dengan benang merah yang lain. Gitu. Seperti tadi, rumah miliknya Pak Febri tadinya diakui. Terus kemudian milik mertua yang diberikan pada cucunya. Berarti kan itu rumah itu atas nama anaknya Pak Febri gitu sejak awal beli misalnya tahun 2021 dari seseorang yang bernama Pak R itu. Setahu saya begitu gitu. Pemilik sebelumnya itu namanya Pak R di Sentul sana. Nah, kemudian sebenarnya barang itu dikirim itu kapan? Kalau memang bisa dilihat kan CCTV-nya perumahan itu, karena ini perumahan elit rasanya ada CCTV bisa jadi kan. Kira-kira mobil keluar masuk itu siapa atau bagaimana? Kapan itu kira-kira? Apakah setelah rame-rame dulu isu rencana ada penggeledahan di rumahnya Pak FA waktu namanya Ferry Hoho kemudian bersengketa dengan orang di sebuah hotel gitu misalnya. Nah, itu yang bukti petunjuk itu kadang-kadang malah justru lebih gampang dicari oleh penyidik karena memang mencari benang merah gitu, konklusi. Nah, ini rangkaian karena memang korupsi ini kan dilakukan oleh orang yang pintar gitu dimanapun kejadiannya. Jadi kayak suap itu yang tertangkap tangan aja yang kemudian bisa dibawa ke KPK. Tapi kemudian yang lain-lain dengan konstruksi pasal 2, pasal 3 tentang penyalahgunaan wewenang, tentang perbuatan melawan hukum, juga kemudian rangkaian pemerasan yang sudah terjadi kemarin, misalnya tidak pasti tangkep itu ya urutannya kan dicari peristiwanya. Kira-kira pemerasan karena apa? Pernah saya me-endorse itu dugaan pemerasan di jasa forwarder di bandara itu oleh oknum bea cukai. Itu peristiwanya sudah terjadi, Man. Tapi kan ada yang mengakui kemudian dirangkai kepada atasannya. Atasannya nggak mengaku, tapi bisa dicarikan alat bukti petunjuk istilahnya. Sehingga kemudian atasannya pun juga diproses tersangka, kemudian dibawa ke pengadilan jadi terdakwa sampai putusan kasasi bahwa pemerasan yang diduga dilakukan oleh pejabat yang levelnya tengah itu diduga kemudian dinyatakan juga bersama-sama dengan atasannya. Jadi ini memang kadang-kadang hukum ini rumit itu, tapi sebenarnya kalau dibalik lagi menjadi bisa logikanya sederhana. Karena ya ada hubungan pertemanan, hubungan pekerjaan, hubungan apa? Ya misalnya titip gitu tadinya, titipan gitu. Siapa yang titip gitu kan? Kalau memang itu miliknya Don Rito dari mana?
bayar pajak nggak penghasilan sampai uang hampir 1,5 triliun dan emas 74 kilogram itu, Mas. Baik, kalau begitu Pak Boyamin. Dan ini kan memang sepertinya masih akan butuh waktu begitu ya untuk kemudian bisa mengungkap secara keseluruhan apa yang sebetulnya menjadi konstruksi dalam kasus ini. Jadi apa yang sebetulnya perlu dilakukan untuk Kejaksaan Agung untuk bisa memastikan bahwa kasus ini bisa benar-benar terungkap seutuhnya, sementara publik juga ada keraguan begitu ketika kasus mantan Jampitsus ditangani oleh Kejagung. Apakah ini perlu untuk kemudian dialihkan saja gitu penanganannya, dilimpahkan lagi begitu dalam hal ini misalnya ke KPK, karena sebelumnya berawal dari Polri kemudian ke Kejaksaan Agung? Ya, sejak awal kan saya mengatakan, pemindahan, bukan pengalihan ini, pemindahan atau pemindahan lah paling gampang begitu, dipindahkan, bukan dialihkan masih tengah-tengah kadang-kadang orang, dipindahkan dari kepolisian ke kejaksaan. Itu menurut saya itu melanggar KUHAP atau setidak-tidaknya tidak diatur KUHAP. Yang ada aturannya itu hanya satu, pasal 10 Undang-Undang KPK. Di sana dikatakan KPK berwenang mensupervisi dan mengambil alih. Nah, syarat mengambil alih apa, Mas? Satu, itu ketika penanganan itu diduga untuk menutupi pelaku utama. Kedua, ada dugaan korupsi di dalamnya, malah ada suap atau pemerasan juga dalam penanganan korupsi. Ketiga adalah ada campur tangan eksekutif. Nah, apalagi ini diduga ada proses-proses yang campur tangan eksekutif untuk memindahkan dari kepolisian ke Kejaksaan Agung. Maka itu sebenarnya sudah secara hukum itu dasar hukumnya ke KPK, secara sosiologis ya mestinya ke KPK lah. Masa oknum yang mantan Jampitsus kemudian diproses di Kejaksaan Agung juga di Jampitsus itu kan rasanya secara apapun, logika sederhana apapun tidak bisa diterima akal secara sederhana gitu, Mas. Maka ya sebenarnya ini kalau memang kemudian kepolisian tidak nangani, Kejaksaan Agung tidak jelas gitu, masyarakat juga nggak akan percaya, ya berarti ke KPK. Itu satu-satunya sarana hanya ke KPK, tidak ada yang lain gitu. Baik, kalau begitu, bisa melakukan memberikan keyakinan pada masyarakat dengan membentuk tim 9 orang yang mantan KPK, dan tapi kan ya tetap masyarakat tetap curiga gitu. Baik, kalau begitu Pak Boyamin, terakhir singkat saja kalau begitu. Artinya apa yang bisa jadi titik atau jadi momentum sebaiknya KPK mengambil alih kasus ini? Sudah terjadi karena pengalihan ini kan ada proses dugaan intervensi dari kekuasaan eksekutif. Itu alasan 3-3 itu tidak harus 3, satu aja cukup gitu. Dan kemudian dikhawatirkan nanti dengan dibawa ke sana kan menutupi pelaku utama gitu kan malahan. Nah, dugaan itu tapi kan belum terbukti, bisa jadi yang itu, tapi dugaan pemerasan atau korupsi di dalamnya ya belum terbukti. Yang ketiga ini jelas, sudah jelas, maka mestinya ini adalah ke KPK. Itu tidak lain tidak bukan, atau itu dikaji aja lah oleh tim 8 kayak dulu zaman Presiden SBY membentuk tim 8 untuk mensupervisi ini dan mengawalnya gitu. Itu yang, atau hak angket oleh DPR, tapi saya yakin DPR sampai sekarang katanya bentuk angket juga nggak ada, panja aja juga belum kelihatan bekerja gitu, dan nyatanya proses-proses ini kayak melamban, dan inilah sekarang momentum memang KPK harus ngambil alih, karena buktinya Don Rito ditahan, FA tidak ditahan, Mas. Itu kan perlakuan tidak adil. Don Rito yang dianggap membantu aja ditahan, masa yang dibantu tidak ditahan? Gitu, Mas. Masih. Kita tunggu perkembangannya akan seperti apa nantinya. Yang pasti masyarakat menanti supaya kasus ini benar-benar bisa terungkap dengan seterang-terangnya, sehingga hukumannya pun juga bisa dirasakan adil di tengah masyarakat. Terima kasih Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam.